Kuhela sejenak nafas rindu tentangmu, mencoba memeluk semua bayang indahmu. Saat pena tak lagi mampu membingkai kata, biarlah hati saja yang bicara. Aku tersesat di ruang fata morgana, diderak sesak dalam dada. Teringat jelas raut wajah penuh wibawa, terpancar kekuatan tiada tara, tersimpan ketulusan tak bersyarat. Hati ini pilu, menggabung mengingatmu. Ayah, aku merindu. Ayah, kini aku mulai dewasa, mulai merajut setiap asa, menata mimpi setinggi angkasa. Meskipun ragamu dan ragaku tak lagi bersama, tapi cinta kasihmu selalu kurasa. Semoga cahayanya membawa kita kembali bersama dalam dekapan indah kehidupan sebenarnya. Ayah, untukmu selalu kupanjatkan doa. Semoga kau selalu bahagia di sana. Acara ibadah pemakaman dari almarhum Penatua Bapak Moci Frans Marentek di siang hari ini kita akan mulaikan dan kita dengarkan acara yang akan kita ikuti bersama pada hari. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya Allah. Masyarakat dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan bersama umat yang percaya, tentunya kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita. Kita boleh ada bersama-sama dengan keluarga di tempat ini, keluarga yang berduka, keluarga besar Marentek Tumentut atas sepeninggal dari Bapak Penatua Moci Marentek. Dan hari ini kita boleh melihat kuasa dan kasih daripada Tuhan yang boleh berlaku di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Marentek Tumentut lewat dipanggil pulang Bapak Penatua Moci Marentek. Gembala Firalintong Master Teologi sebagai anggota Majelis Gembala Pucuk Pimpinan KGPM. Kami juga mengucapkan selamat datang dan biarlah dalam persekutuan ibadah di siang hari ini benar-benar itu memberi satu penghiburan untuk keluarga yang berduka. Sekali lagi dari kami keluarga besar Marentek Tumentut menyampaikan kepada kita semua selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Muharis Tuhanmu, ia nanti dapat balas mahkota permata, tahu maka putri tanku menjadi sutra kesahitan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang.
tahun 10 bulan 8 hari. Anak keempat dari almarhum Tiffany Merentek dan almarhumah Bonelia Yakoba Suot. Anak pertama, almarhum John Merentek menikah dengan almarhumah Ani Lelen, membentuk keluarga Merentek Lelen. Anak kedua, almarhumah Selvi Merentek menikah dengan almarhum Hasan Kaluku dalam keluarga Kaluku Merentek. Anak ketiga, Michael Merentek menikah dengan almarhum Suteja, membentuk keluarga Suteja Merentek. Anak keempat, almarhum Noci Merentek menikah dengan almarhumah Kori Lumentut, membentuk keluarga Merentek Lumentut dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama, Pratiwi Merentek menikah dengan Zian Raung, membentuk keluarga Raung Merentek dan dikaruniai 2 orang cucu, Gwen Raung dan Dio Raung. Anak kedua, Teresia Winky Merentek. Riwayat pendidikan kedua, SMP, bersekolah di Sekolah Menengah Ekonomi tingkat pertama SMEK swasta Tumpaan, lulusan tahun 1975. SMA, bersekolah di SMA Negeri 162 Amurang, lulusan tahun 1978. Almarhum pernah menjabat di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa KGPM Immanuel Tumpaan sebagai Ketua Komisi Pria Kaum Bapa selama 2 periode tahun 1990 sampai 1990. Pernah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa tahun 2017 sampai Tuhan memanggil. Almarhum juga pernah menjadi Ketua Rukun Merentek Sarayar tahun 2006 sampai 2011. Riwayat penyakit almarhum. Pada tanggal 31 Agustus, beliau merasakan sakit dan dibawa ke dokter di Manado untuk diperiksa. Pada tanggal 9 September 2020, beliau dibawa kembali ke dokter untuk diperiksa lagi kesehatannya. Pada tanggal 18 September 2020, pukul 2.15 subuh, beliau memutuskan nafas terakhirnya. Demikianlah daftar riwayat hidup dari Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, almarhum Noci Nikita Frans Merentek. Terima kasih. Majelis Gembala KGPM, tentunya kita bisa merasakan dan melihat kedaulatan Tuhan atas perjalanan hidup manusia, di mana pada hari ini kita dalam suasana hening untuk turut melihat jasad kaku dari Penatua Noci Frans Merentek dalam pengabdiannya di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Immanuel Tumpaan, pernah mendedikasikan diri sebagai 2 periode Ketua BPS dan terakhir semasa sampai dipanggil pulangnya, almarhum adalah Ketua Panitia Pembangunan. Maka kita harus mengakui sebuah otoritas Tuhan yang telah dinyatakan pada keluarga besar Merentek Lumentut, dan kita tentu harus mengatakan bahwa apa yang dibuat Tuhan itu baik adanya. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan, terlepas dari adanya kekurangan almarhum, tentu sebagai bentuk ucapan terima kasih di mana telah menjadi pelayan di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, dan pucuk pimpinan Majelis Gembala merasakan juga kehilangan sosok yang pernah berjasa untuk pelayanan dan kemasyarakatan. Tuhan sumber penghiburan kiranya akan memberkati dan menguatkan keluarga besar Merentek Lumentut, anak dan cucu-cucu yang ada, serta keluarga yang terkait. Dan selanjutnya kami ingin sampaikan sebagaimana kemitraan pucuk pimpinan KGPM
dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kami ingin sampaikan bahwa kebetulan saya yang melakukan pendataan, almarhum mendapatkan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Penatua Diki tadi, benar bahwa ada kemitraan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando terkait perlindungan bagi pekerja sosial keagamaan, yang mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program ini. Sehingga saat ini tentunya kami pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, ingin sekaligus menyampaikan dan mensosialisasikan akan program daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait program Perkasa, perlindungan pekerja sosial keagamaan bagi seluruh pekerja sosial keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Siapa pekerja sosial keagamaan ini? Pekerja sosial keagamaan adalah para pekerja yang bekerja di bidang keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang agama-agamanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seluruh pekerja sosial keagamanya ini sejak tanggal 1 Mei tahun 2018 sudah diikut sertakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Stephen Kando, dalam 2 jaminan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Maksudnya adalah jika pekerja sosial keagamaan itu mengalami kecelakaan kerja akibat pelayanan, maka semua biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja ini dari Rp0 sampai sembuh itu ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dan kalau seandainya akibat kecelakaan kerja ini pekerja sosial keagamaan ini meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan santunan kematian akibat kerja pelayanan sebesar Rp72 juta kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja pelayanan. Jadi itu yang pertama, yaitu jaminan kecelakaan kerja, dan yang kedua adalah jaminan kematian bagi seluruh pekerja sosial keagamaan yang ada di ruang lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, juga diikutkan dalam jaminan kematian yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jika pekerja sosial keagamaan itu meninggal dunia biasa bukan karena kecelakaan kerja, maka ahli waris akan mendapatkan santunan kematian sebesar Rp42 juta yang dari tahun 2018 sampai tahun 2019 bulan Desember tanggal 1 sebesar Rp24 juta, dan tanggal 2 Desember sampai saat ini dinaikkan oleh kebijakan pemerintah sebesar Rp42 juta. Itu diberikan kepada ahli waris dari pekerja sosial keagamaan yang meninggal dunia. Jadi program ini bukan muncul dibilang tiba saat tiba akan, tetapi program ini sudah sejak tahun 2018 tanggal 1 Mei. Cuma memang program ini masih banyak yang belum mengetahui. Sejak tanggal 1 Mei 2018 kami sudah menyalurkan santunan kematian kurang lebih 600 pekerja sosial keagamaan dengan dana yang terserap sebesar 6 miliar rupiah, hampir 7 miliar bagi pekerja sosial keagamaan. Jadi program ini bukan baru sekarang, tetapi sudah ada sejak tahun 2018 tanggal. Shalom. Puji syukur kita semua panjatkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Perkara yang besar
yang menjadi hak prerogatif dari hukum tua, salah satu tokoh masyarakat. Kami merasa sangat kehilangan di saat-saat seperti ini. Kami sangat Bapak dan Om Noci, tapi Tuhan lebih sayang Om Noci. Kami selalu pejabat hukum tua dalam melaksanakan program-program pemerintahan di Desa Tumpahan. Sanak saudara, kakak adik yang kami hormati, pucuk pimpinan yang mungkin masih ada yang ketua dan pimpinan Gereja KGBM Immanuel Tumpahan yang senantiasa bersama-sama dengan pemerintahan dalam rangka kegiatan peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan dan budaya. Saya sering konsultasi dengan Om Noci bagaimana keberadaan Ketua Pucuk Pimpinan Immanuel KGBM Tumpahan. Ada Alkitab bilang 70 tahun, kalau lebih dari berarti anugerah. Om Noci dalam usia seperti ini yang masih sangat-sangat dibutuhkan oleh keluarga, terlebih saya dalam pemerintahan, saya merasa kehilangan. Oleh karena itu, kita semua yang hadir, yang dapat menjangkau pengarah suara ini, mari kita sama-sama doakan. Om Noci, saya yakin dan percaya, sebentar malam atau sejak tutup mata, sudah berada di sisi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita doakan bersama. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam ungkapan kasih keluarga. Penatua Bapak Noci Marente. Kalau telah melihat katut DP pergaulan dalam bermasyarakat, apalagi sebagai pimpinan yang ada di Jemaat KGBM, memang dia boleh melupa karena beliau adalah sangat ramah, selalu memberi motivasi yang baik bagi kami sebagai pimpinan yang ada, dan itu juga kami rasakan. Sehingga sampai detik ini orang ini boleh lupa Penatua Bapak Noci Marente. Saudara-saudara, kita masuk dalam ungkapan kasih pertama, yaitu anak yang tersayang, yaitu Pratiwi dalam keluarga Rawong Marente, yaitu Ibu Pratiwi dan Jian. Dapat ingatkan bagaimana Papa pesayang patorang selalu memberikan kasih sayang baik, memberi nasihat yang baik, sehingga katanya tidak melupakan Papa pesayang patorang sebagai anak, apalagi kata melihat anak-anak cucu-cucu yang ada. Jadi untuk bahkan kedua anak yang tersayang, yaitu anak Pratiwi dan Jian, tentu kata apa mau bilangkan selain selamat jalan Papa. Kiranya Tuhan selalu memberkati orang yang ditinggalkan, bahkan Tuhan Yesus menyambut bagi Papa. Jadi untuk Papa selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati, dan orang yang ditinggalkan selalu dalam keadaan selamat sejahtera. Di tempat peristirahatan yang aman.
mereka akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya untuk selama-lamanya. Ibadah pemakaman almarhum Penatua Bapak Norci Frans Merendek saat ini. Kecuali keluarga, jemaat hingga berdiri, saudara-saudara yang kekasih, atas peristiwa duka cita ini, marilah kita mengagungkan Tuhan, memuliakan namanya yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita semua, tetapi yang menerima segala syukur dan Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya melindungimu. Yang juga selalu menyatakan kepedulian oleh karena hubungan emosional gereja dalam kecerapatan di pemerintahan Desa Tumpang. Yang juga terus memberi penguatan bagi kami, baik di ibadah-ibadah malam penghiburan pertama oleh Penatua Linda Rondulu, Eman Rondulu, tetapi juga tadi malam Ibu Gembala Grace Honda, tapi juga Gembala Dr. Lanceleon. Serta ketika engkau mempercayakan pekerjaan pelayanan, kami menjawab dengan mendedikasikan hidup, waktu, tenaga, pikiran, dipakai apa yang telah dilakukan Pak Penatua Norci Merendek di masa-masa periode pelayanan. Panjang waktu telah dipakai, segala sesuatu untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan keluarga yang sungguh kepadamu Tuhan. Perhitungkanlah itu sebagai kebenaran, dan kebenaran itulah yang mempermuliakannya pula untuk ada menjadi ahli waris kerajaan surga. Kebenaran itulah pula yang mengimaninya padamu juga. Tapi biar keluarga diberi semangat baru, keluarga besar Merendek Lumentuk ini. Engkau ada untuk saudara bersaudara, dan pekerjaannya yang masih banyak akan kami lakukan untuk kami teruskan dengan semangat besar. Apa yang dilakukan untuk gereja, untuk jemaat, sama seperti melakukan yang terbaik melayani Tuhan melalui gerejanya, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Apa yang telah dikaryakan oleh almarhum tentu akan menjadi sumber inspirasi bagi keluarga yang ditinggalkan, dan juga menjadi berkat untuk jemaat dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Diserahkan selanjutnya ungkapan kasih dari majelis sidang. Dan fungsi-fungsi pelayanan telah dikerjakannya dengan baik,
dia telah mencapai garis akhir, dia telah menyelesaikan pertandingannya, dan tentu dalam keyakinan iman harus itu namanya. Persembahan pada malam penghiburan kedua berjumlah Rp347.000. Persembahan pada ibadah pemakaman berjumlah Rp1.013.000. Berikut penyerahan keterangan rumah dari anak Ibu Pratiwi Marenda. Selanjutnya penyerahan untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa sebentar ada ibadah 3 malam. Ibadah 3 malam jam 7:30 malam. Ibadah 3 malam sebentar pukul 7:30. Panggil namamu kedengar jawab. Berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh berkekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati. Langkah gua tadi ada dia beng. Sumbangkan di desa tempat. Kening cipta, mulai. Di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman, di mana Tuhan menghapus air mata duka cita. Mereka akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya untuk selama-lamanya. Tersebut bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang kemenanganmu, hai maut,
di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat kerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup. Ku tahu benar, ku di surga terus menjagaku. Biar ingatlah hidupku dirimu, kalau tak senang. Dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kebangkitan dan hidup. Amin. Amin. Tempat tinggal dan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ingatlah tak seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui aku. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan keluar menemukan padang rumput. Berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya untuk selama-lamanya. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ingatlah tak seorang